Bulan Rabiul Awal dikenal sebagai bulan lahirnya Nabi, bulan Maulid. Perlu kita ingat bahwa di bulan ini pula Nabi wafat ya. Cuma kita memilih untuk memperingati maulidnya bukan wafatnya. Maka bulan Rabiul Awal dikenal sebagai bulan maulidnya Nabi. Tapi lagi-lagi karena basisnya riwayat, Ustaz, sebenarnya ulama sepakat Nabi Muhammad wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat, tidak ada yang bantah. Tapi ulama tidak sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi sebenarnya nggak ada riwayat yang kuat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Riwayat yang kuat terkait Nabi Muhammad lahir adalah harinya, hari Senin. Karena Nabi pernah ditanya, Nabi kenapa puasa hari Senin? Ya hari ini saya dilahirkan. Jadi sebenarnya Senin adalah hari Maulid. Tapi kan kita nggak punya tradisi merayakan Maulidan di hari Senin ya. Nah jadi kalau Anda tanya pada bulan apa Nabi lahir, jawabannya tidak bisa dipastikan 12 Rabiul Awal. Tapi kan ada riwayat yang menyatakan Rabiul Awal. Ya riwayatnya tidak kuat secara perspektif ilmu hadis. Maka yang pasti adalah karena Nabi yang bilang sendiri beliau lahir di hari Senin, dan ulama sepakat juga bahwa kelahiran beliau berbarengan dengan tahun gajah. Nah tinggal tahun gajahnya kapan dihitung mundur, muncullah angka 571 atau 571 Masehi atau 53 Qoblal Hijrah, sebelum hijrah. Nah baik, maka dari sini lagi-lagi karena perspektif saya riwayat bukan sejarah, jadi kita mendiskusikan riwayat. Ulama sepakat bahwa Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, tapi tidak sepakat beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Yang disepakati adalah harinya dan tahunnya. Itu sebenarnya mirip kayak usia Ibu Khadijah, Ustaz. Ya. Ibu Khadijah itu ketika dinikah oleh Nabi Muhammad SAW, itu riwayat yang populer usia beliau 40. Ibu Khadijah 40, Nabi Muhammad 25. Itu yang populer. Tetapi ada riwayat lagi yang menyatakan Ibu Khadijah usianya 28. Ada lagi riwayat menyatakan Ibu Khadijah usianya 25. Nah, saya kalau misalnya tanya di sini, ibu-ibu lebih cocok riwayat yang mana? Yang 28, 25, atau 40 saat Ibu Khadijah menikah dengan Nabi? 25 dan 40, jangan dua-duanya Bu, borong salah satunya Bu. Kalau Ibu Khadijah menikah dengan Nabi usia 40, maka saat melahirkan Ibu Fatimah usianya 60 Bu. Apakah usia 60 masih bisa melahirkan? Bisa, tapi jarang. Siapa yang bisa melahirkan usia 60? Istrinya Nabi Zakaria. Usia 60 lebih melahirkan. Tapi kan itu mukjizat ya. Mukjizat ya. Mukjizat untuk mengantarkan kelahiran Isa, karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Nah dikasih pendahuluan, ada orang yang sudah sepuh bisa melahirkan. Jadi kalau orang bilang kok dia nggak punya ayah, tapi bisa sih, wong itu aja pamannya aja istrinya udah sekian puluh tahun bisa melahirkan. Nah tapi kan itu mujizat jatuhnya. Nah sekarang Ibu Khadijah riwayatnya adalah 40, 28 dan 25. Terus apa kualitas riwayat ini? Tiga-tiganya lemah Bu. Cuma kita memilih yang mana terserah. Kayaknya si milihnya berapa? Tadi saya ulang lagi. Berapa Bu? 25, 24, 28. Oke. Iya. Biasanya yang masa kecil 40 itu yang populer biasanya, itu yang dipegang lama gitu kan biasanya. Iya, terserah sih sebenarnya. Tapi saya sampaikan basisnya riwayat. Yang bilang 40 riwayatnya sangat doif, yang bilang 28 sangat doif, yang bilang 25 sangat doif. Jadi sama-sama tidak kuat. Kenapa bisa begitu? Karena zaman dulu tidak ada pencatatan dukcapil. Kalau sekarang lahir langsung ditandatangani sama bidan, dilaporkan jadi akte. Zaman dulu nggak ada. Nah, karena nggak ada, orang nggak merasa penting untuk mencatat itu. Yang kedua, selain tidak ada pencatatan, yang kedua, orang yang hadir saat Nabi lahir itu sudah nggak wafat.
Salah satu riwayat yang saya dapat ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu yang membantu proses pelahiran adalah ibunya Abdurrahman bin Auf, Bu. Ya. Orangnya udah wafat. Siapa namanya? Syafa. Syifa atau Syafa? Di Sifatul Durar ada Syafa, nama Syafa. Kalau saya sebutnya Syifa. Nah ini beda pendapat ini, dua riwayat Ibu. Iya. Ibu milih Syafa atau Syifa, Bu? Ya nama orang yang nggak bisa dikiaskan ya. Kalau bapaknya bilang kamu namanya Syafa, jangan dikias. Tapi kalau bapaknya bilang kamu namanya Syifa, udah nggak ada orangnya, nggak bisa ditanya. Sehingga kemudian kita mereka-reka pada usia berapa, pada tahun berapa Nabi Muhammad lahir. Pertama, orang yang hadir saat Nabi lahir sudah tidak ada. Yang kedua, catatan tidak ada. Yang ketiga, Nabi nggak pernah bilang kapan beliau lahir. Yang keempat, saat Nabi lahir belum ada pencatatan tahun. Karena tahun Hijriah sudah pernah kita diskusikan, baru muncul di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kalau nggak salah ditetapkan mulai sekarang, tahun ini kita tahun 17 Hijriah, dimundurin. Karena dihitung dari tahun hijrahnya Nabi, sekarang udah 17 tahun kalau saya tidak salah ya.